Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang pengungkapan sosial dan lingkungan dalam perspektif teoritis. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Oktaviana Salsabila, NIM 2019-12024, Rizka Wahyuning Tias, NIM 2019-12232, Wardatul Asfiah 2022-12066, dan Riza Febrianti, NIM 2020-12086. Perkembangan sosial and environmental disclosure. Praktek pengungkapan sukarela berupa pengungkapan sosial dan lingkungan makin meningkat selama beberapa tahun terakhir. Lingkup pengungkapan sosial dan lingkungan. Terminologi pengungkapan sosial dan lingkungan mungkin dapat diartikan dengan konsep social audit yang dikemukakan Lackington 1997. Menurut Lackington, social audit adalah proses yang memungkinkan organisasi untuk menilai kinerjanya berdasarkan harapan dan persyaratan yang dikemukakan masyarakat. Ernst melakukan survei dan menemukan bahwa pengungkapan dikaitkan dengan isu sosial dan lingkungan. Jika pengungkapan tersebut berisi informasi yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok berikut ini. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, ada energi. Yang ketiga, praktek bisnis yang wajar. Yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, keterlibatan masyarakat. Yang keenam, produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir, ada pengungkapan lainnya. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ullman pada tahun 1985 yang melakukan penelitian di Jerman mengatakan bahwa dari perspektif serikat pekerja, pengungkapan sosial dan lingkungan antara lain mencakup item berikut ini. Yang pertama, kondisi pekerjaan, penghasilan karyawan, jam kerja, pengaruh teknologi, kualifikasi dan pelatihan perusahaan, subsidi yang diterima dari perusahaan, polusi lingkungan, kontribusi perusahaan pada tujuan sosial seperti pembangunan daerah, pengangguran, dan lain-lain. Serupa dengan kedua pendapat di atas, Wisman pada tahun 1982 berpendapat bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan biasanya berisi informasi tentang A. Diskusi tentang regulasi dan prasyarat tentang dampak lingkungan. B. Kebijakan lingkungan atau kepedulian perusahaan tentang lingkungan. C. Konservasi sumber alam. D. Penghargaan atas kepedulian terhadap lingkungan. E. Usaha melakukan daur ulang. F. Pengeluaran yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan penanganan lingkungan. G. Aspek hukum atau litigasi atas kasus berkaitan dengan dampak lingkungan yang disebabkan perusahaan. Tinker et al. Pada tahun 1991 mengatakan bahwa PSL pada dasarnya merupakan refleksi atas munculnya konflik sosial kapitalis dengan kelompok lain, seperti pekerja, kelompok pecinta lingkungan, konsumen, dan lainnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa alasan yang mendorong praktik PSL atau pengungkapan sosial dan lingkungan. Menurut Digan tahun 2000, alasan tersebut antara lain yang pertama, keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang, pertimbangan rasionalitas ekonomi, keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan, keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman, untuk mematuhi harapan masyarakat, sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan untuk memanage kelompok stakeholder tertentu yang powerful, dan yang terakhir untuk menarik dana investasi. Teori yang melandasi Gray, Cowie, dan Lavers tahun 95, mereka mengklasifikasikan perspektif teoritis ke dalam decision usefulness theory, economic based theory, dan political economy theory. Yang pertama, decision usefulness. Pendekatan ini berusaha menjelaskan praktik PSL dari sudut pandang yang diperoleh dari pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Yang kedua yaitu economic based theory.
Teori ini didasarkan pada pendekatan riset positif, yaitu pendekatan yang menganalisis apa yang terjadi atau what is, sebagai lawan pendekatan normatif yang menganalisis apa yang seharusnya atau what should be. Yang ketiga, ada political economy theory. Manfaat political economy theory terletak pada sudut pandang yang digunakan, yaitu tidak terfokus pada economic self-interest dan wealth maximization yang dilakukan individu atau organisasi. Yang keempat ada stakeholder theory, mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Yang kelima, legitimasi teori. Beberapa studi tentang PSL telah menggunakan teori legitimasi sebagai basis menjelaskan praktik PSL, karena legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.